warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 2201066163 dari kelas Farmasi 224. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengaruh teh atau kopi dalam efektivitas dan penyerapan obat. Tugas ini ditujukan sebagai tugas untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah pilihan farmasi sosial. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kopi. Kopi ini adalah sebuah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh biji tanaman, Coffea, dari genus Coffea dengan familia Rubiaceae yang telah dipanggang dan digiling. Biji kopi ini biasanya berasal dari buah kopi, kemudian dapat proses menggunakan proses roasting dan juga grinding. Lalu dapat diseduh dengan air suhu panas ataupun suhu dingin nantinya. Biji kopi ini mengandung berbagai senyawa bioaktif termasuk kafein yang memberi efek stimulasi pada sistem saraf pusat. Selanjutnya teh. Teh ini adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun atau pucuk dari tanaman Camellia sinensis yang menggunakan air mendidih. Semua jenis teh sejati, misalnya teh hijau, hitam, oolong, putih, berasal dari tanaman yang berbeda. Perbedaannya terletak pada cara pengolahan, fermentasi, tingkat oksidasi daun, cara panen, dan berbagai hal lainnya. Teh memiliki senyawa seperti polifenol, katekin, flavonoid, alkaloid, vitamin, dan polisakarida. Senyawa ini memberi karakteristik rasa, aroma, serta potensi efek kesehatan, misalnya antioksidan. Apa saja sih senyawa yang terkandung di dalam kopi itu? Senyawa utama yang terkandung di dalam kopi itu adalah kafein. Nah, kafein ini adalah salah satu senyawa yang ada di dalam kopi dan juga teh. Selain itu, kopi juga mengandung alkaloid stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan, asam klorogenat, polifenol dengan efek antioksidan, dan juga trigo- trigonelin, alkaloid yang berperan dalam aroma, serta prekursor vitamin B3. Selain itu, kopi juga mengandung asam organik, misalnya sitrat, dan malat yang memberikan rasa asam. Lipid juga memengaruhi bodi dan aroma, serta protein dan karbohidrat dapat juga berkontribusi pada pembentukan aroma saat roasting, dan juga senyawa aromatik volatil seperti furans dan spiragins yang memberi aroma khas, serta mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang mendukung rasa dan kualitas nutrisi dari minuman kopi. Selanjutnya, apa saja sih yang terkandung di dalam senyawa teh? Nah, teh sendiri mengandung beragam senyawa bioaktif seperti alkaloid, seperti kafein. Jadi, di dalam teh dan juga kopi itu sama-sama mengandung kafein. Jadi, pandangan yang selama ini menyebutkan bahwa kafein itu hanya ada di kopi gitu. Jadi, untuk tidak ngantuk, mereka minum kopi itu merupakan hal yang kurang tepat karena di dalam teh juga tergantung terkandung senyawa kafein. Selain itu juga ada banyak senyawa lainnya seperti epikatekin, epigalokatekin, epitekin, galat dan juga senyawa-senyawa lainnya yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi teh ini dimanfaatkan di dalam dunia farmasi ini sebagai antioksidan, salah satu bahan untuk antioksidan. Dan juga selain itu ada beberapa senyawa seperti L-tanin yang berkontribusi pada rasa dan juga efek menenangkan. Jadi eh, saat meminum teh itu terdapat atau kita itu bisa mendapatkan efek relaxing. Selain itu, pada teh hitam ditemukan senyawa seperti thealafin dan juga thearubigin yang memberikan warna dan rasa khas serta memiliki berbagai senyawa volatil aromatik seperti vitamin dan mineral misalnya Mg dan Ca. Selain itu polisakarida dan juga senyawa bioaktif yang lainnya. Terus kenapa sih memilih topik ini? Karena kebanyakan eh, orang Indonesia itu masih belum tahu gitu. Jadi masih banyak sekali orang Indonesia yang setelah minum obat langsung minum kopi, langsung minum teh. Nah, itu tuh akhirnya
eh, menyebabkan si efektivitas dari obat itu berkurang, juga memperlambat atau mempercepat kerja obat gitu. Jadi ada yang bisa memperlambat dan juga ada yang bisa mempercepat gitu. Dan eh, kan kerja obat itu sudah didesain sedemikian rupa gitu. Jadi jika ada senyawa-senyawa yang memperlambat dan juga mempercepat itu belum tentu mendapatkan efek yang baik gitu dan malah mendapatkan efek samping nantinya. Selain itu juga kopi dan teh itu dapat mempengaruhi penyerapan, metabolisme, serta distribusi dan juga ekspresi berbagai obat, terutama obat golongan tiroid dan antibiotik tertentu. Selain itu, obat osteoporosis juga berpengaruh oleh teh ini. Kesadaran masyarakat juga masih rendah lah dan jika banyak orang-orang awam yang ya udah gitu setelah minum obat langsung minum teh apa kok. Nah, itu yang menyebabkan efektivitas dari si obat itu akhirnya menurun. Nah, ini adalah pengaruh kopi terhadap penyerapan obat. Yang pertama itu, kopi itu memiliki senyawa yang bernama kafein. Nah, kafein ini dapat meningkatkan mortalitas gastrointestinal atau lambung. Nah, yang menyebabkan si obat itu bergerak lebih cepat di saluran cerna. Nah, saat obat bergerak lebih cepat di saluran cerna itu, penyerapan beberapa obat akan berkurang atau terganggu. Selanjutnya, ada asam klorogenat atau polifenol. Nah, asam klorogenat ini dapat membentuk kompleks dengan obat tertentu, terutama obat berbasis logam atau antasida, yang mengurangi bioavailabilitas obat atau ketersediaan obat di dalam tubuh. Jadi, asam klorogenat ini dapat mempengaruhi eh, berbagai macam antasida dan mengurangi bioavailabilitasnya. Jadi ketersediaan obat di dalam tubuhnya itu dapat berkurang dikarenakan adanya interaksi dengan asam klorogenat dari kopi ini. Selanjutnya ada efek samping pada enzim hati. Beberapa senyawa dalam kopi dapat memodulasi metabolisme obat. Nah, saat si metabolisme obat itu memengaruhi juga kecepatan pemecahan dan juga efektivitas obat. Jadi, eh, kecepatan pemecahannya dapat berkurang karena adanya interaksi dengan senyawa kopi. Selanjutnya, senyawa teh. Nah, untuk teh ini mirip-mirip dengan kopi gitu. Kandungannya ada kafein juga. Yang tadi yang dapat memobilitas saluran pencernaan hingga obat itu bisa diserap lebih cepat ataupun bisa lebih lambat gitu. Kerja ada katekin dan polifenol dapat berkaitan dengan obat tertentu. Terus membentuk kompleks. Kompleks ini dapat mengurangi jumlah obat yang diserap. Kayaknya untuk L-theanin dan juga senyawa mineral ini bisa berinteraksi dengan obat-obat tertentu, mengaruhi penyerapan dan juga metabolismenya. Dan yang terakhir, teaflavin dan juga tearubigin dapat memodifikasi laju absorpsi obat tertentu, terutama yang peka terhadap pH atau interaksi ion. Kesimpulannya, kopi dan teh sama-sama bisa menurunkan efektivitas obat bila diminum secara bersamaan, tapi mekanismenya bisa berbeda. Kopi lebih dominan karena kafein dan juga asam klorogenatnya itu cenderung lebih banyak, sedangkan teh itu karena katekin dan L-theaninnya saja, dan juga senyawa hasil fermentasi seperti teaflavin dan juga tearubigin. Selanjutnya, untuk rekomendasinya atau sarannya, jika ingin tetap minum kopi atau teh, kita harus memisahkan waktu minum obat dan juga konsumsi kopi atau teh. Biasanya dia dengan rentang waktu 1 sampai 2 jam untuk menjaga efektivitas terapi. Jadi, kesimpulan dari eh, pemaparan saya itu intinya boleh meminum teh atau kopi, namun tetap diminumnya itu harus dengan jangka waktu. Jadi tidak bisa diminum secara bersamaan karena sesuai dengan penjelasan tadi, jika diminum bersamaan maka akan menyebabkan eh, beberapa efek yang nantinya dapat mempengaruhi efektivitas serta penyerapan obat di dalam tubuh kita. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.